Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas materi tentang translasi. Nah, kita bahas yang pertama, kita lihat sub pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu pengertian transformasi geometri itu sendiri, dan kemudian jenis-jenis transformasi geometri. Kemudian kita bahas secara khusus translasi dan translasi garis atau kurva. Oke, kita bahas yang pertama, transformasi geometri. Pengertiannya, transformasi geometri adalah perpindahan atau perubahan posisi, bentuk, dan ukuran suatu benda geometri pada bidang koordinat tanpa mengubah sifat dasar bangun tersebut. Nah, jenis-jenis transformasi geometri itu sebenarnya ada 4 jenis ya. Yang pertama translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat adalah dilatasi. Tapi pada video kali ini akan kita bahas secara khusus yang pertama yaitu translasi. Nanti video untuk part kedua, part ketiga, dan part keempat itu adalah refleksi, kemudian rotasi dan dilatasi. Oke, kita bahas yang pertama translasi. Translasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan arah dan jarak tertentu atau biasa disebut pergeseran. Titik A, X, Y ditranslasikan oleh T, A, B, menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis dengan sebagai berikut. Notasinya sebagai berikut. A, X, Y ditranslasikan oleh T, A, B, maka menghasilkan bayangan A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Bentuk matriks translasinya adalah X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah A, B. Nah, kemudian T, A, B disebut sebagai komponen translasi dengan konstanta A adalah pergeseran secara horizontal dan B adalah pergeseran secara vertikal. Oke, kita masuk kepada contoh pada bidang kartesius. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Mula-mula titik A, yaitu 2,3, ditranslasikan sehingga kita mendapatkan hasilnya yaitu 8,7. Nah, ditranslasikan oleh titik T, ditranslasikan oleh 5,4. Jadi sehingga mendapatkan 8,7. Nah, kemudian untuk titik B, mula-mula dia berada pada titik 3,7, X-nya 3 dan Y-nya sama dengan 7. Nah, ditranslasikan oleh 4,6 sehingga dia menghasilkan bayangannya yaitu eh, 7,1. 7,1 X-nya sama dengan 7 dan Y-nya sama dengan 1. Maka titiknya berada tepat di sini. Nah, kemudian selanjutnya, nah, jika titik A digeser 6 satuan, ini lanjutan yang tadi. Jika titik A digeser 6 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Tentukan koordinat hasil pergeserannya. Nah, kita masukkan dalam rumus, ini rumusnya, rumus translasi. Kemudian kita masukkan titik A-nya tadi 2,3. Kemudian titik T-nya yaitu di sini kita bisa tuliskan 6,4 ya, karena dia digeser sebanyak 6 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Nah, sehingga kita dapatkan hasil bayangannya 2 ditambah 6 sama dengan 8. Kemudian 3 ditambah 4 sama dengan 7. Sehingga kita dapat menghasilkan bayangan titik A yaitu 8,7. Nah, kemudian kita bahas pada titik B. Jika titik B ditranslasikan oleh T sama dengan 4, negatif 6, tentukan koordinat hasil pergeserannya. Nah, kita disuruh cari koordinat hasil pergeserannya lagi. Nah, kemudian kita lihat, kita bisa masukkan, substitusikan ke dalam rumus. Nah, titik B-nya yaitu berapa tadi? 3,7. Nah, terus ditranslasikan oleh T
4,-6. Berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7 dan 7 ditambah -6 sama dengan 1. Tadi clear ya. 7 ditambah -6 sama dengan 1. Nah, jika titik A, X, Y ditranslasikan oleh T sama dengan A, B menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis dengan A, X, Y ditranslasikan oleh titik T, A, B maka menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen atau juga bisa diselesaikan menggunakan rumus matriks persamaan matriks di pada translasi yaitu X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah A, B. Oke, selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Tentukan bayangan titik A -5,6 jika digeser sebanyak 2017 satuan ke kanan dan 2020 satuan ke kiri. Ke bawah ya. Satuan ke bawah. Nah, penyelesaiannya kita tulis T-nya yang merupakan 2017, 2020. Negatif 2020 ya. Nah, kemudian karena dia mengarah ke bawah, maka kita bisa tuliskan negatif 2020. Nah, kemudian X aksen, Y aksen kita menggunakan rumus matriks, persamaan matriks tadi untuk translasinya. Nah, kita tinggal substitusi ke dalam rumus X, Y-nya yaitu ini. Negatif 5,6. Berarti kita tulis negatif 5,6. Kemudian A-nya itu 217 dan 2017 dan B-nya yaitu negatif 2020. Kemudian kita tinggal jumlahkan. Ya, negatif 5 ditambah 2017 sama dengan 2012 dan kemudian 6 ditambah 2020 sama dengan 2000, negatif 2014. Sorry. Nah, kemudian sehingga kita bisa dapatkan titik A negatif 5,6 ditranslasikan oleh T 2017 dan negatif 2020 maka menghasilkan bayangan A aksen sama dengan 2012, negatif 2014. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, kita lanjut pada contoh soal kedua. Tentukan bayangan titik B 1, negatif 5 jika ditranslasikan oleh T negatif 4, negatif 2. Penyelesaian kita bisa menggunakan rumus tadi. Maka kita mendapatkan 1 ditambah ini merupakan nilai X-nya mana ini? Ini merupakan nilai X, Y dan ini adalah A, B. Nah, berarti kita yang substitusikan ke dalam rumus X, Y kita ganti dengan 1 dan negatif 5 dan kemudian A, B kita gantikan dengan negatif 4 dan negatif 2. Kita tinggal jumlahkan 1 tambah negatif 4 sama dengan negatif 3. Negatif 5 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 7. Jadi kita bisa menghasilkan B titik B 1, negatif 5 ditranslasikan oleh negatif 4, negatif 2 maka menghasilkan bayangan titik B yaitu negatif 3, negatif 7. Oke. Nah, sekarang kita membahas tentang translasi garis atau kurva. Contoh soal, tentukan bayangan garis 2X tambah 3Y kurang 6 sama dengan 0. Jika ditranslasikan oleh T sama dengan negatif 2,3, maka penyelesaiannya kita bisa selesaikan menggunakan persamaan matriks. Yang tadi, rumus persamaan matriks translasinya, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah negatif 2,3. Kemudian ini adalah T. Jadi A, B itu negatif 2 dan 3. Nah, kemudian kita tinggal kasih masuk. Kita belum mengetahui ini nilai X, Y yang pastinya berapa. Ini hanya persamaan, tapi kita belum ketahui nilai X, Y yaitu berapa. Nah, kemudian kita tinggal jumlahkan secara manual. X ditambah negatif 2 karena positif ketemu negatif jadi negatif jadi kita ganti saya dengan X kurang 2 kemudian Y ditambah 3. Nah, setelah ini kita substitusikan masing-masing. Yang pertama
kita selesaikan masing-masing. X aksen sama dengan X kurang 2. X aksen sama dengan X kurang 2. Nah, di sini kita bisa pindahkan negatif 2 ini ke sebelah kanan atau kita bagi sama-sama dengan 2 supaya kita bisa tahu nilai X-nya ini berapa. Nilai X-nya ini berapa. Permisalan ya. Nah, berarti kita tinggal X aksen ditambah 2 karena dia di ruas kanan dia sebagai negatif, maka dia berpindah dari melewati tanah sama dengan maka dia akan berubah menjadi positif. Nah, maka kita bisa mendapatkan hasil X sama dengan X aksen ditambah 2. Nah, setelah itu kita juga menyelesaikan untuk Y-nya. Nah, Y aksen sama dengan Y tambah 3 ini ya. Y aksen sama dengan Y tambah 3. Nah, di mana kita kerjakan sama dengan yang tadi. Dia positif 3 di sini. Jika kita pindahkan ke sebelah, maka dia akan berubah menjadi tanda negatif 3. Jadi, Y aksen sama dengan Y aksen kurang 3 sama dengan Y. Jadi, kita bisa hasilkan Y-nya itu adalah sama dengan Y aksen kurang 3. Nah, ini masih dalam bentuk persamaan. Kita perlu mencari lagi. Nah, kemudian kita mendapatkan. Kita substitusikan ke dalam soal yang tadi tentukan dengan garis 2x tambah 3y dikurang 6 sama dengan 0. Kita ganti nilai x yang ini dengan hasil yang tadi kita dapatkan di sini. X sama dengan X tambah 2. Nah, ini. Kemudian kita ganti nilai Y-nya juga dengan nilai ini. Y sama dengan Y kurang 3. Makanya di sini dapatnya Y kurang 3 dikurang 6 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan masuk 2 kali X sama dengan 2X. 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian 3 kali Y sama dengan 3Y. Terus 3 kali negatif 3 sama dengan negatif 9. 6-nya turun kembali. Nah, kemudian di sini kita tinggal lihat mana yang sama kita jumlahkan semua. Nah, yang sama di sini adalah 4, 9, dan 6. Dia tidak mempunyai variabel apapun, jadi kita bisa jumlahkan ya. Berarti 4 dikurang 9 berarti dapatnya negatif 5. Negatif 5 dikurang 6 berarti negatif 11. Dia tambah jadi negatif 11 sama dengan 0. Maka kita bisa peroleh hasilnya yaitu 2x tambah 3y kurang 11 sama dengan 0. Oke, teman-teman, cukup sekian video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita akan jumpa lagi pada video berikutnya, part 2 yang akan membahas tentang refleksi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.